Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa berjemur 15 menit di pagi hari. Ya, Bu. Jangan lupa presensi di link yang udah Ibu share di grup WA ya. Ya, Bu. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi tentang aktivitas perdagangan internasional Indonesia dalam kegiatan ekspor-impor yang ada dalam muatan IPS kelas 6 semester 1. Baik, langsung saja Ibu akan menampilkan sebuah PPT yang Indonesia. Slide-nya sudah muncul. Sudah, Bu. Baik, langsung saja ya. Ibu akan menjelaskan materi aktivitas perdagangan internasional Indonesia dalam kegiatan ekspor-impor. Yang pertama di sini yang menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun juga manfaat perdagangan internasional, yang pertama memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, yang kedua memperoleh keuntungan dari spesialisasi, yang ketiga memperluas pasar dan menambah keuntungan, yang keempat transfer teknologi modern. Adapun kegiatan ekspor-impor di Indonesia, yang pertama yang terpenting itu modal, barang, peluang pasar, dan peraturan. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan ekspor-impor itu terpenting. Yang pertama ada modal, peluang pasar, peraturan, dan barang. Adapun barang yang diekspor, yaitu hasil industri, hasil pertambangan, dan hasil pertanian. Hasil industri terdiri dari semen, tekstil, kain batik, kertas, kayu lapis, garam, besi baja, sepatu, tas kulit, dan anyaman. Hasil pertambangan terdiri dari minyak, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan non-migas terdiri dari batu bara, emas, perak, aluminium, besi, dan timah. Hasil pertanian terdiri dari hasil pertanian seperti beras, padi, teh, sedangkan kehutanan yaitu kayu rotan, peternakan, dan perikanan. Barang yang diimpor terdiri dari barang konsumsi, makanan dan minuman,
bahan baku, ada industri pangan, suku cadang, dan bahan kimia. Barang industri terdiri dari mesin pembangkit tenaga listrik, alat komunikasi, peralatan listrik, mesin industri, dan alat pengangkutan. Di sini ada sebuah bacaan tentang aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Di sini ada manfaat ekspor dan impor bagi bangsa Indonesia. Kalian bisa membaca bacaan ini, kemudian dilanjut membaca syarat melakukan kegiatan ekspor impor. Syarat melakukan kegiatan ekspor impor. Ekspor yaitu pertama memiliki surat izin usaha perdagangan, kedua mendapat izin usaha dari departemen teknis atau lembaga pemerintah, yang ketiga memiliki izin ekspor. Yang impor pertama memenuhi prosedur yang telah ditentukan memiliki izin ekspor. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Kalian mencermati bacaan tentang manfaat perdagangan internasional dalam pengembangan teknologi dengan bahasa kalian sendiri. Kalian bisa mencermati teks ini. Nanti Ibu akan share di grup WA ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, yang terakhir kalian melakukan berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Nanti kelompoknya akan Ibu share di dalam grup WA. Baik, Ibu akan menjelaskan tugas kelompoknya. Buatlah kartu tanya yang berisi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan di atas. Sebuah contoh telah diberikan untukmu. Tukarkan kartu tanya tersebut dengan temanmu. Catatlah jawaban yang diberikan di buku tulis. Misalnya, kartu tanyanya berisi apa manfaat kegiatan ekspor dan impor bagi suatu bangsa. Itu contohnya, misal. Ada yang ditanyakan untuk tugas kelompoknya? Gimana anak-anak? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan. Tugas mandiri di akhir nanti. Bersama teman kelompokmu, kalian bisa membuat artikel atau tulisan dengan tema Indonesia dan aktivitasnya yang terkait dengan fungsi dan perannya di lembaga sosial, ekonomi, dan budaya. Kalian juga bisa menggunakan foto atau gambar sesuai dengan tema untuk mendukung laporanmu. Buatlah laporan dengan semenarik mungkin. Jika kamu menggunakan sumber informasi lain seperti buku, majalah, kalian cantumkan sumbernya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik, kemudian kalian juga jangan lupa mengisi soal evaluasi. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Gimana anak-anak? Slide-nya sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih yang tadi. Yang tadi. Baik, bentar. Gimana anak-anak, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah.
Soal evaluasi ini memuat KDI 3.4 memahami manusia Indonesia dalam aktivitas yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dalam masyarakat Indonesia. Kalian wajib mengisi soal evaluasi ini. Soal ini individu ya anak-anak. Nanti linknya akan Ibu share di grup WA. Gimana anak-anak sudah jelas? Loh, gurunya mana? Gimana? Oh, ini. Maaf, ada kendala sinyal. Gimana anak-anak sudah jelas? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jangan lupa soal evaluasinya dikerjakan ya. Ya. Iya, Lihat Bu. dalam Dan jangan lupa anak-anak mengisi lembar kerja peserta didik. Nah, yang nanti slide-nya akan Ibu tampilkan. Linknya di grup WA. Sudah jelas anak-anak? Slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ini lembar kerja peserta didik. Kalian juga bisa berdiskusi bersama teman kalian. Baik anak-anak, Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya anak-anak itu LKPD dan soal evaluasi dikerjakan dan minggu depan Ibu cek kembali. Iya, Bu. Baik, pertemuan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.